Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga kami akhiri, hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, jemaat-jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mau siapkan hati kita. Kita akan mau menyembah Dia. Kita angkat pujian untuk Tuhan karena salib. Karena salib ya, karena kita hidup, kita masih ada. Itu semua karena kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Oh, haleluya. Darahmu menyucikan, darahmu
Haleluya. Amin. Masih selalu puji Tuhan jemaat-jemaat. Masih tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan memuji Tuhan.
Oleh karena pengkhotbahnya belum datang, kita akan nyanyi lagi. Lagu itu aja, lagu firman aja udah masuk. Lagu firman aja diulang-ulang. Oke, jemaat-jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, tepuk tangan dong. Masih semangat jemaat-jemaat? Haleluya. Kita akan bernyanyi lagi untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menunggu khotbahnya. khotbah kita akan mau beri persembahan dulu. Dan bertugas di depan. Kita akan mau bernyanyi begitu
begitu besar. Sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah menguji Engkau, dan saat ini Tuhan kami akan mau memberi persembahan. Berkati dalam yang memberi Tuhan, berkati berlimpah-limpah dalam setiap pekerjaan usaha peliharaan. Berkati keluarga Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mau bernyanyi.
Puji nama Tuhan. Tepuk tangan dong. Terima kasih buat ibu-ibu semua. Baik, selamat datang buat Bapak Pak Kucuru, Pak Kucara. Selamat datang. Karena kita akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan mau memuji Tuhan. Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari Tuhan. Itu bukti bahwa Kau memelihara kami secara sempurna Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau senantiasa menyertai kami. Dan kami anak-anak untuk tempat ini Tuhan akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami yang haus akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan, boleh dikenyangkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar senantiasa yang haus dan lapar dipuaskan, dikenyangkan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan dan siap diberkati. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya senang bisa bertemu kembali, bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih buat Saudara Saudara Ibu Kris yang sudah mempercayakan pagi hari ini pada saya untuk melayani tempat ini. Terima kasih Ibu Kris. Saya pagi ini juga mau menyampaikan salam dari semua jemaat GBI Land of City Novotel Hotel Gajah Mada. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara tempat ini pagi hari ini akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Nah, tema pagi hari ini saya langsung masuk aja agar karena waktu berjalan terus. Tema pagi hari ini akan saya bawakan bertekun dalam iman. Saudara kasih Tuhan, apa sih iman? Iman dalam Ibrani 11:1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat. Ya, dari dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Saudara, kalau kita membaca ini ya panjang sekali saudara. Ya, panjang, mungkin ada yang bingung apa ini. Dasar yang kita harapkan, bukti yang kita tidak lihat apa yang sebenarnya. Nah pagi hari ini saudara, saya mau meringkas, saya mau menyederhanakan supaya kita semua boleh menangkap pagi hari ini. Apa itu iman? Iman adalah satu sikap hati yang lebih dari sekedar percaya. Itu iman. Sikap hati kita yang lebih daripada sekedar hanya percaya. Itu disebut iman. Ya, kenapa? Karena iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi, untuk mempercayai hal-hal yang belum terlihat. Artinya apa saudara? Artinya saudara pagi hari dengar baik-baik, saudara mendengar firman dan saudara tetap percaya walaupun tidak masuk akal. Itu namanya iman. Kita tetap percaya walaupun kadang-kadang itu nggak masuk akal. Saudara kasih Tuhan, saya mau ulaskan sedikit dalam Alkitab, di mana Thomas yang waktu itu ragu-ragu dan belum percaya, ketika mendapat kabar dari teman-temannya bahwa Yesus, ya, yang selama 3 tahun mereka ikuti, dia bangkit dari kematian. Apa kata Thomas? Ya, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum jariku, sebelum aku melihat lubang di paku tangannya, sebelum aku memasukkan jariku ke lubang paku, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Itu imannya Thomas pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus ngomong apa sama Thomas? Dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan demikian, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Itu perkataan Tuhan Yesus disampaikan kepada Thomas. Engkau percaya karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Tetapi kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Itu saudara yang disebut iman. Sikap hati yang mempercayai, walaupun kadang tidak masuk akal. Saudara, pagi hari ini kita berbicara iman. Iman itu, saudara, nggak ujuk-ujuk jadi loh, saudara. Ya. Iman itu nggak ujuk-ujuk timbul, ya. Tetapi ada dasarnya, saudara. Ya. Ada dasarnya. Yang pertama dalam Roma 10 ayat 17. Ya, mungkin multimedia bisa ditampilkan. Macet ya. Ya. Dalam Roma 10 ayat 17 yang pertama, iman itu dikatakan timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, akan firman Tuhan. Makanya iman itu ada dasarnya. Dasarnya dari firman Tuhan. Kalau nggak ada dasarnya, iman itu nanti beda tipis dengan nekat, saudara. Iman sama nekat itu beda-beda tipis, saudara. Tapi iman kita sebagai orang percaya, iman kita sebagai orang Kristen, yaitu iman yang timbul dari dasarnya itu firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, ya, berbicara iman itu bertumbuh, saudara. Iman itu harus bertumbuh. Dan iman itu bertumbuh dalam apa? Dalam kesukaan. Timbul dari pendengaran, bertumbuh daripada kesukaan. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata demikian. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku saudara, iman timbul dalam apa? Dalam kesukaan. Ini yang dikatakan Paulus pada waktu itu. Pada saat Paulus ditekan, Paulus dianiaya, ya, dia dianiaya tapi dia nggak mati, dia terjepit tapi nggak habis akal, ya. Ini Paulus katakan, ya. Dia rela dalam kelemahan, dia rela dalam siksaan, dalam kesukaran, ya. Karena justru dalam kesukaran itu iman itu bisa bertumbuh. Dan yang ketiga, iman dibangun. Iman itu dibangun, nggak ujuk-ujuk jadi. Iman dibangun saat kita bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Saudara, Yudas 1 ayat 20 firman Tuhan berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Ya, saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, iman bertumbuh di dalam kesukaran, dan iman dibangun di dalam doa dengan bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pagi hari ini iman itu saya mau katakan harus disertai dengan perbuatan. Gak asal beriman, saudara. Yang namanya iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sebab kata firman Tuhan, bukan kata saya, saudara. Kata firman Tuhan, tanpa perbuatan iman itu hakikatnya mati. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Dan iman itu kalau cuma di mulut aja, ya, nggak berdampak apa-apa. Bahkan iman itu akan mati dalam kehidupan kita. Tapi orang yang beriman, dia mau bertindak. Orang yang beriman, dia bukan hanya percaya, tapi dia akan melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan, haleluya. Yes, itu saudara. Ya. Dan pagi hari ini mari kita melihat dampak dari tindakan iman adalah Alkitab mencatat dampak daripada orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang bertindak. Habel, dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan sehingga dia beroleh perkenanan Tuhan. Persembahannya diterima karena Habel dengan iman mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan,
maka dia beroleh perkenanan Tuhan. Ketika Nuh taat melakukan perintah Tuhan, bukan hanya percaya di mulut saja, tapi dengan tindakannya dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia membangun yang namanya bahtera bertahun-tahun di tengah cemooh orang, di tengah ejekan orang, tapi dia beriman kepada Tuhan. Dia terus percaya walaupun gak masuk akal, di tengah-tengah kekeringan yang panjang dia membuat bahtera, ya. Di tengah-tengah kekeringan yang panjang, orang menertawakan dia. Kapan ada mau banjir? Karena kering, kerontang, panas, gak ada hujan. Tapi di tengah Nuh taat melakukan perintahnya, Nuh akibatnya apa? Diselamatkan bersama keluarga. Amin. Itu tindakan iman. Dan apa yang dilakukan Abraham ketika taat menanti janji Tuhan, ya. Abraham mewarisi janjinya sebagai bapak orang percaya. Sampai sekarang berkat itu turun atas Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai hari ini kepada saudara-saudara dan saya. Berkat Tuhan itu mengalir. Beri tepuk tangan dulu pada Tuhan. Haleluya. Karena iman Abraham. Ini saudara. Jadi beriman itu harus dengan tindakan, sebab iman tanpa tindakan hakikatnya adalah mati. Pagi hari kita akan melihat hubungan iman dengan realita kehidupan. Hubungan iman dengan realita kehidupan. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? Kenyataan. Amin apa amin? Betul apa betul? Ya. Dalam kehidupan kita seringkali kita menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Saudara, ikut Tuhan janjinya apa? Ikut Tuhan janjinya diberkati. Tetapi kadang-kadang orang yang dipilih Tuhan justru hidupnya penuh masalah. Amin nggak saudara? Ya, saudara nggak amin ya terjadi ya. Orang yang ikut Tuhan, orang yang dipilih Tuhan justru hidupnya malah penuh masalah. Saudara coba tanya Putris, kembali saudara, apa nih saudara? Putris tempat ini. Ya kenapa? Putris merasakan, mengalami, betul ya Bu ya? Mengalami. Justru orang yang dipilih Tuhan hidupnya justru penuh masalah, saudara. Ya, saudara, kalau saudara mengalami pagi hari saya mau bilang bersyukurlah. Karena tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan hidupnya tidak mudah. Orang yang dipilih Tuhan itu hidupnya tidak mudah, saudara. Ya. Bagaimana saudara mau mengalami mujizat kalau saudara nggak berani menghadapi masalah? Ya, sebab di balik masalah dengar baik-baik, di sana ada upah yang besar. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Dengar baik-baik. Ya, orang yang dipanggil Tuhan, tanya itu sebagai gembala Tuhan dipanggil. Ya, apa masalah ya Bu ya? Urutan tangan ya Bu ya? Itu saudara. Saya percaya ikut Tuhan itu enggak gampang. Ya, kadang-kadang berbeda dengan kenyataan. Karena kalau kita baca Alkitab, kita orang percaya Tuhan pasti diberkati. Tapi saya percaya amin pasti diberkati. Tapi enggak langsung Tuhan, tidak langsung saudara Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memproses saudara melewati berbagai masalah sampai saudara siap menerima berkat. Amin saudara. Makanya jangan takut kalau kita berjumpa dengan masalah dalam kehidupan kita. Saya katakan bersyukur saudara. Itu tanda-tanda orang yang dipilih. Kalau saudara jalan tol hidupnya lancar ya, jangan-jangan ya saudara nggak masuk dalam bilangan orang yang dipilih Tuhan. Karena orang yang dipilih Tuhan pasti dididik, pasti dibenar, pasti diajar, dan pasti dibenarkan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yes, ya. Sebab itulah realita kehidupan harus dihadapi oleh orang-orang yang katanya beriman. Sebab iman itu harus bertumbuh, iman itu harus dibangun, iman itu harus berkesinambungan secara terus-menerus sampai janji Tuhan digenapi. Amin. Ya, iman itu saudara, ya kalau ada orang ngomong
Iman itu perjalanan hidup, iman seorang itu naik dan turun. Saudara, itulah itu. Banyak orang ngomong gitu kan, perjalanan hidup, oh iman biasa, ada naik, ada turun. Saudara, saya mau pakai istilahnya dari kepala negara dari Pak Jokowi. Iman itu harus bertumbuh, iman itu harus naik kelas, dan iman itu harus maju dan berkesinambungan. Kalau naik, turun, maju, mundur, jadi poco-poco, saudara. Ya kan? Iman kalau naik, turun, maju, mundur, jadi poco-poco. Bahkan, ya, jangan sampai iman itu maju mundur. Ya, udah selesai diuji Tuhan, sudah selesai mendapat upah, ya, imannya sudah naik, besok mundur lagi, kayak pom bensin, saudara. Ya, Pak, dimulai dari nol lagi ya, Pak. Nah, saudara, nggak seperti itu, saudara. Tapi percaya, iman sebagai orang percaya itu harus naik terus. Sebab Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Beri tepuk tangan dulu pada Tuhan. Haleluya. Yes, ya. Kadang-kadang itu yang melemahkan kita, saudara. Amin, saudara. Nah, makanya Paulus itu menguatkan dan membangun iman kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian, Paulus membangun jemaat di Filipi supaya imannya terus naik, supaya dia terus kuat, supaya dia bisa menang dalam menghadapi segala persoalan dan masalah. Ya, dikatakan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia tahu apa namanya kelimpahan. Dia tahu mengalami apa yang namanya kekurangan. Dia merasakan hal kenyang dan dia juga mengalami kelaparan. Ya, ini yang diajarkan Paulus supaya jemaat di Filipi kuat. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dialami ayat 13, segala perkara, segala persoalan yang dialami, segala masalah hidup yang dialami dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ini kata Paulus. Ya. Saya percaya dalam hidup kita juga pasti akan mengalami seperti itu. Ya. Kita tahu apa namanya berkat yang berlimpah, pernah mengalami. Tapi kita juga pernah dalam hidup pasti mengalami yang namanya kekurangan. Pasti Tuhan memberkati sehingga kita kenyang. Tapi kadang kala dalam hidup kita juga harus mengalami apa yang namanya kelaparan, kekurangan. Tapi percayalah saudara, apapun yang saudara alami, segala perkara, segala masalah dapat ditanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Haleluya. Yes, saudara. Ini saudara, itu namanya orang yang beriman. Dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, kita tetap kuat. Karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga iman kita terus boleh bertumbuh. Amin, saudara. Nah, kenapa demikian, saudara? Ya. Kenapa? Kenapa bertentangan iman itu dengan realita? Kadang-kadang kenapa bertentangan? Kenapa, saudara? Karena yang pertama, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu menjadikan manusia itu menjadi lemah. Ya. Karena apa? Karena kehilangan kemuliaan. Saudara, waktu Adam ditaruh Tuhan di taman Eden, dia strong, dia perkasa, saudara. Bahkan dia mengatur segala sesuatunya. Tapi ketika Adam itu jatuh bersama Hawa, maka manusia pada saat itu menjadi lemah. Karena dia kehilangan kemuliaan. Yang tadinya bisa ngomong-ngomong, yang tadinya bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan luar biasa. Ketika dia jatuh dalam dosa, the image of God, serupa dan segambar dengan Allah, Adam dan Hawa kehilangan otoritas yang Tuhan berikan, sehingga manusia menjadi lemah.
Kenapa demikian terjadi? Kadang-kadang iman itu bertentangan dengan realita. Karena sistem dunia. Saudara tahu kita semua masih ada di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia yang penuh dengan persaingan. Kita berada di dalam sistem dunia. Sistem dunia itu yang kuat, yang pandai, dia yang menang. Ini kadang-kadang enggak sesuai, bertentangan dengan kehidupan kita. Ya. Katanya orang yang dipilih Tuhan, kok orang dunia lebih hebat? Kok orang dunia lebih berhasil? Kok orang yang dipilih Tuhan biasa-biasa saja? Ya kadang-kadang mata kita ya melihat bertentangan, saudara. Tapi saudara percaya, di balik semua itu, Tuhan sedang menyediakan masa depan saudara yang hilang gemilang. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yes, kadang bertentangan tapi percaya. Ya. Makanya Tuhan beri kekuatan kepada kita, saudara. Yang dengar baik-baik. Supaya apa? Supaya kita mampu dan kita kuat menghadapi semua. Jika kita masih hidup. Dan yang ketiga, kenapa senantiasa iman bertentangan dengan kenyataan? Ya. Kenapa terjadi demikian? Paradoks. Kadang-kadang orang yang dipilih Tuhan hidupnya lebih sulit. Kadang-kadang Tuhan izinkan mengalami masalah yang berat. Kenapa, saudara? Supaya untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Karena hanya melalui masalah, hanya melalui pergumulan, kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus bisa dinyatakan. Bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Saudara, seringkali Tuhan mengizinkan kita melewati persoalan dan masalah. Ya. Hal ini Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita, setiap orang yang beriman, setiap orang yang percaya. Kenapa saudara izinkan? Karena Tuhan mau menguji iman kita. Saudara kasih Tuhan, bukan Tuhan itu iseng, bukan Tuhan itu kurang kerjaan. Saudara, orang yang sudah percaya, ya kok masih diuji ya? Tapi dengar baik-baik bagian ini, saudara. Tuhan sedang melatih, Tuhan sedang menguji setiap kita supaya kita punya otot-otot rohani yang kuat, supaya iman kita bertumbuh lebih lagi, lebih kuat lagi untuk menghadapi tantangan, dan akhirnya saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Sekarang kita akan masuk dari jenis-jenis ujian terhadap iman. Iman diuji, saudara. Untuk membuktikan iman nggak asal ngomong. Iman itu diuji. Saya percaya. Ketika saudara bisa melewati ujian, maka saudara naik kelas. Ujian apa? Yang pertama, iman itu diuji, yaitu ujian melalui ujian waktu. Saya mau boleh minta pemain keyboard kan? Ya. Jenis ujian iman yang pertama, iman itu diuji melalui ujian waktu. Ujian waktu seperti apa, saudara? Ketika Tuhan tidak segera menjawab doa kita, itu ujian waktu. Saya minta. Seringkali saudara sudah berdoa, ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sepertinya Tuhan nggak menjawab. Maka bagian ini dengan baik-baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Saudara, Tuhan itu nggak menjawab doa, bukan Tuhan nggak peduli kepada saudara. Tuhan pasti akan jawab, namun Dia menjawab di waktu yang tepat, dan Dia akan memberi yang terbaik. Ini ujian waktu, ujian iman melalui ujian waktu. Saudara, jangan punya pikiran negatif ini. Tuhan mengasihi saudara, tapi saudara harus mengerti waktunya Tuhan. Izinkan Tuhan
izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengar baik-baik. Izinkan Tuhan ya untuk bekerja dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan mau membuat yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan akan membuat mukjizat dalam kehidupan saudara, oleh sebab karena saudara orang beriman, oleh sebab karena saudara adalah orang percaya. Amin. Bisa mengerti saudara? Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri tepuk tangan dulu, teman-teman. Haleluya. Iman diuji oleh ujian waktu. Amin. Yang kedua, iman diuji oleh apa? Iman diuji oleh ujian firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, ya, mungkin firman itu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Apakah kita tetap beriman? Apakah kita tetap percaya? Apakah kita mau melakukan? Saudara, kalau ngomong memang gampang, tapi minta Tuhan. Matius 5 ayat 44, ini Tuhan ngomong, tolong tampilkan multimedia. Matius 5 ayat 44. Ya, ketika ujian firman itu datang, ya, nggak sesuai dan bertentangan dengan keinginan kehendak kita. Tuhan Yesus berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Matius ya, bukan Matius 5 ayat 44, ini di luar teks saya dalam multimedia. Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah apa? Musuhmu. Ya. Saudara suruh ngasih musuhmu. Ya. Bahkan bukan hanya mengasihi, dan berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Keren. Kadang-kadang begini kan, loh, orang sudah menyakiti kita, orang memfitnah, memojokkan kita, memalukan kita, jadi musuh kita. Firman Tuhan kadang-kadang nggak sesuai. Ini ujian iman, ya. Kasihi musuhmu, bukan hanya kasih, dan berdoa bagi mereka yang sudah menyakiti saudara. Gak gampang, ini ujian iman. Dan yang ketiga, iman diuji lewat ujian karakter. Ya, ujian karakter, ya. Walaupun kita nggak salah, gampang susah, susah banget maksudnya, ya. Kita nggak salah. Biasa orang nggak salah tuh ngomong terus. Ya. Orang salah itu akan ngomong kanan, ngomong kiri, kita kanan, kita kiri. Saya nggak salah. Ya. Saya nggak begini, saya nggak begitu. Maksud saya nggak begini, maksud saya nggak begitu. Dia yang nggak benar. Tapi ketika firman Tuhan itu datang, ya, kita harus diam. Karena Tuhan melihat karakter kita, punya karakter Kristus. Tuhan Yesus disalahkan, dia nggak menjawab sampai dia naik di atas kayu salib. Dia tetap diam seperti domba yang keluluhan. Saudara, ini ujian karakter. Dan yang keempat, yaitu ujian motivasi.
Ketika kita harus memilih untuk tetap setia dalam kebenaran, meskipun ada peluang yang besar, peluang yang baik dalam ketidakbenaran, bagaimana mau berkasih? Kadang-kadang kita dipakai Tuhan ya untuk melayani. Bagaimana mau kasih yang benar? Sebagai pelayan Tuhan yang menjadi hamba, menghamba. Tapi berapa banyak ketika ada peluang yang baik, saya bisa terkenal, saya bisa tenar, saya bisa dilihat banyak orang. Bagaimana motivasi saudara dalam melayani? Itu ujian iman melalui motivasi. Motivasi tak pelayanan benar di hadapan Tuhan. Mungkin dipuji di depan mata manusia, tapi apakah motivasi kita benar di hadapan? Dan yang kelima, iman diuji lewat ujian pada Tuhan. Ya. Ketika kita dalam izin Tuhan mengalami sesuatu periode yang kelam dalam hidup kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana iman? Saudara mengeluh, saudara komplain, saudara menyalahkan Tuhan, atau saudara tetap mau setia berjalan bersama? Itu ujian iman lewat pada Tuhan. Dan yang keenam, iman diuji lewat ujian salah pengertian. Nah, ini yang sering terjadi. Ya. Ketika tujuan baik kita disalahartikan orang lain, bagaimana sikap kita? Apakah kita melawan? Apakah kita mencari kebenaran? Ketika tujuan baik kita disalahartikan orang lain, bagaimana respon saudara menentukan benar atau salah kita? Kalau saudara benar, berbaik-baik, tapi responmu salah, saudara menjadi salah. Tapi kalau saudara salah, tapi responmu benar, saudara benar. Amin. Dan yang ketujuh, ujian kesabaran. Ya, ini banyak orang-orang percaya, orang-orang beriman kalah di dalam ujian yang namanya ujian kesabaran. Ujian kesabaran itu enggak dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya, setahun, 2 tahun, kadang bisa bertahun-tahun. Seperti apa yang dialami Ayub ketika masa kesesakan itu enggak segera berakhir, bagaimana respon saudara? Tapi saya percaya kita semua belajar dari firman, ya, kita belajar dari Ayub ketika masa kesesakan itu tidak segera berakhir. Ayub dikatakan Alkitab tidak salah di hadapan. Dan yang ke-8, ya, yang terakhir ujian iman, yaitu lewat ujian kegagalan. Terima kasih Tuhan, ketika sukses itu tidak berpihak dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang atasan percayakan kepada kita. Ketika kita gagal, bagaimana respon? Ujian iman, ujian. Saudara, Tuhan mengajarkan ketika saudara gagal, ketika saudara jatuh, ya, ketika saudara terpuruk sekalipun, bangkit dan lakukan. Amin, saudara. Karena kegagalan adalah awal daripada keberhasilan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, iblis seringkali mau mencobai iman kita dengan godaan-godaan agar kita kehilangan fokus. Seringkali iblis itu menggoda kita supaya kita kehilangan fokus, kita kehilangan rencana daripada Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu godaan kekayaan, saudara. Ya. Ingat, saudara, jerat iblis agar kita meninggalkan iman kita demi memperoleh perkara materi. Ini godaan iman, saudara. Ketika kita berdoa minta sukses dan berhasil, Tuhan
Tuhan buat kita menjadi sukses dan berhasil. Kita memperoleh banyak materi, tapi iblis menggoda kita. Ya, bagaimana sikap saudara ketika sudah diberkati Tuhan? Ya, ketika kita memperoleh materi, kita memperoleh kekayaan, saudara, sikap itu menentukan benar atau salah dari kita. Saudara, bukan saya anti orang kaya, saudara. Enggak. Kalau kita jadi kaya, puji Tuhan, Tuhan senang, saudara. Kalau kita kaya, Tuhan senang. Tapi yang Tuhan tidak senang, kalau kita ingin menjadi kaya. Kita menjadi kaya, Tuhan bisa pakai, saudara. Tapi kalau kita ingin menjadi kaya, itu yang Tuhan tidak suka. Amsal 28, ya, ayat 20. Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara tetap setia, ya. Saudara dapat dipercaya, saudara akan banyak mendapat berkat. Ini menulis Salomo, orang yang paling berhikmat, orang yang paling kaya, ya. Kalau orang dapat dipercaya, maka akan ditambahkan. Kalau dia setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dalam perkara yang lebih besar. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Menjadi kaya boleh, kalau menjadi kaya dari berkatnya daripada Tuhan, oke, Tuhan akan bisa pakai saudara menjadi berkat lebih banyak. Tetapi yang tidak boleh yaitu orang yang ingin cepat menjadi kaya. Kenapa? Karena orang yang ingin cepat kaya, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai mencobaan. Godaan kaya ini yang membunuh iman daripada orang yang percaya. Yang kedua, godaan apa? Jadi terhadap iman kita, godaan kejayaan. Iblis menjerat agar kita meninggalkan iman kita demi memperoleh apa? Sukses, popularitas, memperoleh apa? Pengakuan orang, status sosial, ya, yang tinggi sehingga kita dipandang banyak. Ini sudah godaan untuk iman. Godaan kejayaan. Wah, ini kalau ada di YouTube, ya, di streaming, ya. Wah, ya, supaya orang dapat melihat, ya, sudah, ya. Yang penting saya sukses, saya populer, saya terkenal, sudahlah. Yang namanya iman, ya sudahlah. Nanti yang penting saya sukses dulu, saya terkenal dulu, iman bisa belakang. Saudara, ini ada yang menjerat iman kita. Dan yang ketiga, godaan hedonisme. Hedonisme berbicara tentang godaan seksualitas. Soal pesta pora, makan dan minum, dan foya. Seringkali kita terjerat sehingga kita meninggalkan iman. Singkatnya 3 hal tersebut, yaitu iman itu digoda oleh harta, tahta, harta. Kalau pria, kalau laki sama harta, tahta, harta. Sudah kesimpulan, cobaan-cobaan tersebut sering membentuk kita menjadi orang yang memiliki paradigma yang salah dalam. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini mari kita lihat bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya terhadap realita hidup. Bagaimana sikap hidup kita terhadap realita kehidupan. Saudara, di awal sudah ngomong, kadang kenyataan tidak sesuai dengan realita hidup. Apa janji Tuhan kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. Yang pertama, bagaimana kalau kita menghadapi seperti itu? Hadapi kenyataan. Karena hidup itu nggak enak, nggak selalu enak terus. Janji Tuhan, ya, pikul salib, sangka diri, ikut. Ini yang sering kadang-kadang gereja nggak beritakan hari ini. Sering gereja memberitakan berkat. Kadang-kadang kehidupan orang percaya itu nggak sesuai dengan apa kenyataannya.
Ya, bagaimana kita menghadapi realita itu? Hadapi semua dengan kenyataan. Ya, saudara, Tuhan nggak pernah menyuruh saudara lari dari masalah, tetapi Tuhan mau saudara menghadapi masalah. Yang kedua, sikap dalam kehidupan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun di tengah situasi apapun, karena Tuhan tetap pasti akan pegang kendali kehidupan. Percaya saudara, Tuhan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan memelihara saudara, karena saudara biji mata ya Tuhan. Yes. Makanya Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, saya bacakan aja yang di catatan nggak ada. Kalau ada bisa ditampilkan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita melihat apa yang di depan mata. Seringkali kita ketika belum melihat janji Tuhan, ya kita bersandar kepada Tuhan. Nah, benar kan? Nggak mungkin janji Tuhan seperti itu. Nyatanya seperti itu nggak terjadi. Benar nggak? Nah, sering kadang-kadang memang karena saya itu nggak mampu. Ya. Saya ini orangnya yang kurang pintar. Kadang-kadang ini kita bersandar pada Tuhan. Padahal Tuhan juga minta kepada kita ketika kita mengakui Tuhan, ya, Dia yang memelihara kita. Kita mengakui Tuhan dalam segala tindakan kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita, maka Dia akan membuat kita berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Dan yang ketiga, tetap bersukacita dan mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, sadarilah, situasi apapun yang saudara alami, itu bukan saudara iseng, bukan Tuhan iseng, bukan saudara menghukum, bukan Tuhan menghukum, tapi merupakan waktu. Segala sesuatu yang terjadi itu melakukan proses supaya kita, saudara dan saya, bisa dilatih agar kita menjadi kuat. Yang keempat, tetap bertekun di dalam doa. Yang kelima, memiliki hati yang mengampuni. Hari ini saudara, memiliki hati yang murah, memiliki hati yang penuh pengampun. Sebab doa yang Tuhan ajarkan, ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan tidak mengampuni kita. Amin. Dan yang keenam, bersabar dalam penderitaan. Saudara, kalau saudara mengalami masalah, mengalami penderitaan hari-hari ini dengan situasi yang seperti ini, saudara, ya, ke depan, ya, itu tidak semakin mudah. Ya, kepala negara, presiden sudah ngomong, ke depan, ya, akan masuk di dalam kegelapan. Dunia sedang masuk dalam krisis ekonomi. Lebih-lebih kalau kita lihat berita, nggak ada yang baik sebenarnya. Kalau kita lihat berita hari-hari ini, ya, dunia sedang terseret dalam namanya krisis ekonomi. Terlebih-lebih ketika Amerika gagal dalam membayar utangnya, seluruh negara akan terseret. Sebab mata uang dolar hari ini masih banyak digunakan sebagai transaksi internasional. Ketika Amerika gagal membayar utangnya pada jatuh ini, maka semua akan negara-negara yang terseret dengan apa yang namanya krisis ekonomi. Nggak gampang, saudara. Ke depan nggak gampang. Nggak akan lebih baik, tapi percayalah, saudara. Bersabarlah. Tetap bersabar dalam kesulitan. Sebab janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Beri tepuk tangan dulu pada Tuhan. Haleluya. Saudara, dengar baik-baik. Pada saat kita dicobai, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya kita mampu menanggungnya. Saudara, dengar baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan gelap, Tuhan menciptakan gelap satu paket dengan terang. Amin, saudara. Ketika Tuhan menciptakan hujan, Tuhan menciptakan hujan satu paket dengan panas. Dan ketika Tuhan mengizinkan saudara mengalami masalah, Tuhan juga memberikan masalah itu sepaket dengan jalan keluar. Tapi kok saya nggak keluar-keluar? Masalah tetap ada, Pak. Saudara dengar baik-baik. Tuhan tidak akan mengubah masalahmu, tapi yang Tuhan rubah adalah diri saudara. Diri saudara akan diubah Tuhan, sehingga saudara kuat menghadapi masalah, sehingga saudara kuat untuk melewati masalah, sehingga saudara keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan dulu, Tuhan. Haleluya. Yes, dengar baik-baik. Mungkin masalahmu belum berubah, tetap sama, tapi Tuhan tidak akan merubah masalah. Tapi yang Tuhan ubah adalah kekuatanmu, sehingga saudara kuat menghadapi masalah, sehingga saudara kuat. Tuhan berbicara tadi supaya kamu dapat menanggungnya. Saudara baik-baik, makanya jangan pesimis, jangan komplain ketika itu diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang merubah, menguatkan saudara dan saya untuk bisa melewati masalah, bahkan kita menang terhadap masalah. Saudara, yang terakhir, ya, berkat bagi orang yang bertekun dalam iman adalah mampu melihat. Yang pertama, masalah itu mendewasakan kita. Ujian akan membawa kita kepada kesempurnaan iman, menjadikan kita pribadi yang baik. Saudara, yang kedua, berkat bagi orang yang terus bertekun, berkat terus orang yang beriman, yaitu kemenangan. Kita akan menjadi kesaksian banyak orang dan berkat ketika kita bisa menang atas masalah. Ketika iman kita terus bertumbuh, iman kita terus naik, itu akan menjadi kesaksian dan kekuatan. Amin. Saya undang semua musik untuk masukkan. Dan yang ketiga, berkat bagi orang yang bertemu dalam iman adalah kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam hidup saudara yang percaya. Amin, saudara. Saya percaya ketika kita terus mau beriman, kita mau ikut dalam prosesnya Tuhan, ketika kita menjadi dewasa, ya, kemenangan kita akan menjadi kesaksian bermanfaat, menjadi berkat buat banyak orang, dan akan membuat kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Saudara percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa, bukan Tuhan yang biasa-biasa, bukan Tuhan yang bisa, yang sanggup mengatasi segala persoalan dan masalah. Amin, saudara. Mari bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji sanggup menggenapi sepanjang percaya rasanya. Punya
terus naik Tuhan. Mereka akan terus bertekun dalam iman di dalam Tuhan, dan mereka akan menjadi orang-orang yang bahkan lebih daripada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai selesai sampai di sini Tuhan. Tapi firman-Mu akan terus bekerja di tempat ini, sehingga anak-anak tempat ini terus akan bertekun dalam iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua diberkati. Mereka semua boleh melihat janji Tuhan, dan mereka boleh keluar sama yang percaya bersama-sama, katakan amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Khotbah yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini, yang sudah memberkati lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan mau selalu bagaimana kita harus bertumbuh iman. Kita akan mau kesukaan Tuhan. Kita akan mau beribadah. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Oke, saatnya kita akan mau mendengarkan atau melihat warta gereja kepada petugas di persilakan. Kita dengarkan warta pagi ini Minggu 18 Juni 2023. Gembira Wanita Selasa 20 Juni 2023, pembicara Miss Wile, pujian Miss Yutinia, pukul 5 sore di gereja di tempat ini. Jumat 23 Juni 2023, ada doa malam, pembicara PDP Juliawati Cahyadi, pujian Ibu Mika Astuti. Ibadah Raya Minggu 25 Juni 2023 pukul 8 pagi, yang bertugas adalah pembicara Pendeta Naiti Paris MTH, beserta PDP Juliawati Cahyadi, kolektan Miss Yutinia dan Miss Wile, menerima tamu Miss Asnita, multimedia Saudari Yunisi Mariani. Happy birthday yang berulang tahun di bulan Juni adalah Ibu Julientari 17 Juni, Yunita R 26 Juni, Ibu Esther Aryani 30 Juni. Terima kasih sudah mendengarkan warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Oke, demikian warta gereja. Saya kita akan masuk dalam doa penutup kepada petugas dipersilakan. Kita akan berdoa sampai saya undang semua kita untuk berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau yang sudah berikan kesempatan buat kami Tuhan pagi hari ini. Anugerah terindah buat kami Bapa. Kalau Kau masih izinkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Yesus. Kami boleh memuji-muji Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan waktu yang kami berikan Tuhan, puji-pujian yang kami boleh berikan buat Engkau boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah berikan Tuhan nafas kehidupan buat kami Tuhan. Anugerah terindah Bapa. Berarti Kau masih berikan kesempatan buat kami Yesus, untuk kami tetap Tuhan menyembah Engkau, untuk kami tetap berharap kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan, untuk setiap Tuhan berkat yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami sudah menikmati berkat-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tulus Tuhan mengasihi kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami masih sering menyakiti Engkau Bapa, ampuni kami Bapa. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang selalu baru buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian Tuhan dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kebenaran yang Kau berikan bagi kami ya dan amin Tuhan. Kami sangat diberkati Bapa pagi hari ini. Firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu yang kembali Tuhan menasehati kami Tuhan, memberikan kami solusi, memberikan kami jawaban Bapa. Terima kasih Yesus. Firman-Mu adalah berita bagi kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Mungkin kami saat-saat terakhir ini Tuhan salah dalam pengertian Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan lewat firman-Mu, terima kasih Tuhan. Kami lebih mengerti Bapa lewat pembaharuan Bapa.
saluran berkat buat kami Tuhan. Dimanapun hamba melayani Engkau Tuhan, Kau tetap pakai dia Tuhan, menjadikan Tuhan alat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Lewat keluarganya Tuhan Yesus, lewat pekerjaannya dimanapun dia Tuhan, Kau berkati Tuhan sehingga Tuhan apa yang dia lakukan tetap berhasil Bapa. Kau tetap jaga kesetiaannya Tuhan kepada Engkau Yesus sampai Engkau datang Bapa. Berkati dia di mana dia berada Bapa. Jadikan Tuhan dia terang tengah-tengah keluarga, terlebih Tuhan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau Yesus, agar banyak jiwa dimenangkan Tuhan lewat kehidupannya Bapa, lewat firman yang ditabur Tuhan, lewat tingkah lakunya Tuhan, lewat perbuatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepadanya Tuhan, lewat keluarganya Yesus, lewat anak-anaknya Bapa. Jadikan Tuhan keluarganya berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini satukan hati buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan pagi hari ini Bapa. Berkat-Mu tetap tercurah buat setiap kami Tuhan, juga buat setiap anak-anak-Mu mungkin yang tidak bisa hadir Bapa. Berkat-Mu sama Tuhan. Kau berkati mereka Bapa dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan masalah kehidupannya Tuhan, kami tidak tahu Bapa, tapi satu hal kami percaya Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Engkau Yesus. Mungkin saat ini Bapa, anak-anak-Mu datang dengan membawa Tuhan kesakan, membawa kelelahan dan masalah kehidupan Bapa yang mungkin tidak ada jalan keluar. Saat kami mendengar firman-Mu Bapa, kami percaya Yesus, jawaban itu sudah ada. Terima kasih Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada Bapa, dalam setiap pekerjaan Tuhan, dalam setiap permasalahan kehidupan Tuhan, dalam hal apapun Bapa, dimanapun mereka berada Bapa. Jadikan Tuhan anak-anak-Mu berkat Bapa. Apa yang mereka lakukan Tuhan, mungkin hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni Tuhan Yesus. Berikan Tuhan kasih-Mu pada mereka Bapa. Lewat setiap kehidupan mereka Tuhan, iman percaya mereka Tuhan boleh semakin Tuhan kuat Tuhan lewat pendengaran firman akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa Om dalam tangan Tuhan Yesus, dalam pemulihan Bapa, Kau berkati dia Yesus. Berikan Tuhan kesembuhan yang total Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Dan setiap apapun Tuhan yang dia alami Bapa, dia tetap Tuhan menyembah Engkau. Dia tetap Tuhan berharap kepada Engkau Yesus. Kau berkati Om Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilu-bilu kuasa darah-Mu Tuhan sudah mengalir dalam kehidupan Om Bapa dan sudah menyembuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat Amara Bapa yang mungkin dalam musibah Tuhan Yesus, dalam proses penyembuhannya Kau berkati Tuhan Yesus. Berikan dia Tuhan kekuatan Bapa. Dalam setiap kejadian Bapa kami percaya Tuhan, ada hikmat yang Kau berikan buat kami Bapa, buat setiap anak-anak-Mu Yesus. Saat ini kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian Bapa, yang sudah melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Engkau berkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah Tuhan. Apapun yang di pergumulan kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan pagi hari ini, Kau Allah yang mengerti Bapa. Kau cukupkan setiap apa yang mereka butuhkan Bapa. Jadikan mereka hamba-hamba, pelayan-pelayan-Mu yang tetap setia Tuhan melayani Tuhan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berikan kesehatan bagi mereka dalam pekerjaan, dalam apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, juga hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau sebagai gembala di tempat ini Bapa. Kami satukan hati buat hamba-Mu Tuhan, yang hamba-Mu Tuhan, Kau pakai dia Tuhan kita Bapa. Semakin hari semakin luar biasa melayani kami Tuhan di mana Tuhan di tempat ini, menjadikan hamba-Mu Tuhan
hambanya Tuhan Yesus. Apapun yang dia lakukan Bapa, boleh menjadi berkat Bapa untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami Tuhan satukan hati buat bangsa negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami Tuhan. Jadikan bangsa kami Tuhan bangsa yang takut akan Engkau Yesus. Kau berkati para pemimpin negara kami Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap keluarga di tempat ini Bapa. Setiap anak-anak kami Tuhan, Kau berkati kami sebagai orang Tuhan Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak kami Tuhan yang bersekolah, yang bekerja Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa, jauhkan mereka dari setiap Tuhan niat-niat jahat Bapa. Bergaulah betul yang tidak baik Tuhan. Kau berkati anak-anak kami Tuhan, berikan iman roh yang takut akan Engkau Yesus. Iman percaya kepada Engkau sampai Engkau datang Bapa. Anak-anak Tuhan mampukan mereka Tuhan hidup bersama dengan Engkau Yesus, melayani Engkau Bapa. Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Kau berkati setiap orang tua di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau lah yang baik Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami, menyerahkan gereja ini dalam tangan-Mu Tuhan, menyerahkan sekolah di tempat ini Tuhan. Mau berkati sekolah di tempat ini Tuhan agar menjadi berkat Bapa, menjadikan terminal kasih Tuhan, menjadikan alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Lewat setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid yang baru di tempat ini Bapa, Kau bawa. Biarlah lewat tempat ini Tuhan, lewat gereja ini, lewat sekolah ini Bapa, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Bapa. Lewat Tuhan pendidikan di tempat ini, lewat setiap guru Tuhan, boleh Tuhan menjadikan berkat untuk membawa setiap orang tua Tuhan kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau juga yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Bahkan kebenaran firman-Mu yang Kau telah tebarkan kepada kami mengingatkan kami kembali untuk kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan. Karena kami tahu kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang mengenal kami Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang ada di dalam masalah kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu peduli dan mengasihi kami. Mungkin saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, namun satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hati dan urapi hamba-Mu Tuhan, penuhi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, melangkahkan kaki kami Tuhan, tibakan kami di rumah dengan tidak kurang atau apapun juga. Bahkan kami akan masuk hidup ini bersama dengan Engkau. Kembali di dalam kekasihan kami dan dalam keadaan kami satu hal Tuhan. Engkau telah melepaskan kami, menendang kami istri, dan menjatuh dan tertimpa. Apapun yang akan kami kerjakan, semua Engkau mengasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Tuhan.